Aku banyak kali utang kuman. Ya Allah, utang ini, utang ini, utang ini. Bawalah aku ke Pak Kiai Fulan. Pergilah kami. Pergi. Pas bertemu Kiai kan salaman kan, peluk kan. Saya duluan. Habis itu kawan saya nih dekat, saya dengar. Pas salaman sama Pak Kiai dibisikkan Kiai, makanya kalau hidup jangan banyak utang. jadi waktu saya langsung saya ketawa, ya Allah. Habis itu padahal kawan ini mau datang nih mau cerita, dia mau cerita utangku begini tolong. Habis itu ada dia cakap lagi. Habis tak ada cakap sampai pulang tak ada cakap. Saya bilang kau mau bercakap, kenapa kau tak bercakap? Udah disebutkannya untuk apa bercakapkan lagi? Pas belum minum lagi, belum waktu berdiri masalah. Makanya kalau hidup jangan banyak utang. Lemas badan kawan. Mungkin dia kasyaf. Ini pas mau pulang, saya masukkanlah duit dalam kain. Ada kain. Bisa kan kalau sowan bawa kain sarung. Saya letakkan duit, saya letakkan di balik tikar. Dia duduk di atas tikar. Letakkan. Dalam hati saya, kalau memang wali dia baliklah duitku ini. Saya orangnya kalau saya tak susah saya percaya cakap orang. Saya ini dari dulu dari kecil memang nakal. Kalau sampai sekarang masih nakal. Kalau tak susah saya percaya. Kata orang wali kalau memang wali dia balik duitku. Tak sampai seminggu ditelepon orang saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau ngasih Ustaz 1 miliar. Oh, kok tahu itu jangan 100 kemarin. 1 M nya mas. Habis itu langsung saya ingat, oh berarti saya diuji Allah. Dia bilang mohon maaf Pak, saya belum bisa menyalurkan duitnya. Kalau untuk pribadi saya alhamdulillah ada duit. Kalau untuk menyalurkan belum bisa. Saya bilang, ya, tolong serahkan ke Bapak Sekjen MUI. Saya arahkan, saya kasih nomor Sekjen. Memang ada orang-orang begitu, tapi tidak selamanya terbuka begitu. Jangan antum bayangkan dia macam menonton TV nampaknya, enggak. Dia sekelibat, sekilas begitu dia. Sekilas, bisa melalui ilham, mimpi, bisa melalui macam antara tidur sama jaga. Nah, tapi kalau itu sering nampak, dia mengganggu kita itu. Nanti akhirnya kita berzikir tidak lagi karena Allah, karena mau nyari itu. Asal tak datang 2 hari, kok nggak kasap lagi nih ya? Itu rusak kita. Hati-hati. Ceramah saya di Jalan Sudirman, sebelah kanan depan belakang hotel. Habis pengajian itu datanglah ibu-ibu. Saya nih Pak Ustadz, kata dia. Setiap saya berzikir, tahu siapa nanti tamu yang mau datang siang nampak saya. Kemudian kalau saya naik mobil ke Sumbar, itu kan lewat-lewat begitu, nampak saya apa mobil yang nggak mau jumpa nanti, nampak saya. Apa yang saya alami ini Pak Ustadz? Saya bilang kasyaf itu. Saya bilang. Tapi ibu jujur ya, perempuan pakai tasbih kain. Ibu jujur, jangan bohong ya. Sejak kasab ini, ibu ingat Allah atau ingin kasab terus? Jawab jujur. Saya jadi lupa Allah, Pak Ustaz. Saya ingin kasab terus. Berarti kasab ibu ini dari setan. Namanya, kasab itu terbagi 2. Yang satu kasab ilahi, yang satu namanya kasab syaitan. Ini dari setan ini. Ibu berguru? Tidak. Itulah. Kalau berzikir tak berguru, mau datang setan. Menyibukkan kita. Itu makanya dalam zikir kita, sebelum zikir, afdalul zikri fa'lam anam la ilaha illallah. Supaya hati itu lurus. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Ada kitab judulnya Sirrul Asrar, rahasia di atas rahasia, punya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu gelarnya Sultanul Aulia. Kalau berkumpul semua wali-wali, dialah sultannya.
Sultanul Aulia. Kata dia, wali-wali itu melihat karamah itu macam, maaf cakap, macam perempuan pertama kali haid. Malu kan? Perempuan, maaf cakap, pertama kali menstruasi itu malu. Dengan maknya pun dia malu cerita. Begitulah wali kalau dapat karamah, malu dia. Anehnya sekarang semua cerita karamah, berarti wali setan. Sekarang di internet tuh ngaku ini karamahnya, ini karamahnya. Padahal wali yang asli itu malu dia menceritakan karamah, dan kalaupun terjadi dia tak ceritakan, dan kalaupun terjadi dia minta kepada Allah supaya dihilangkan, supaya jangan sibuk pikiran dia. Dia hanya mau, dia macam bunga-bunga aja, dia mau supaya tak ada yang lain, hanya Allah saja. Itu. Bagus kaji wali ini, supaya orang sekarang banyak dukun cuman berbaju tasawuf, sebetulnya dukun berkawan sama jin, berbaju tasawuf, mengaku tasawuf. Orang-orang beginilah yang merusak tasawuf. Kita lanjutkan. Wa yadahul ladzi yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya, dengan tangan itu dia menggenggam. Maknanya dua. Kalau sudah tangan itu diridhai Allah, maka tangan itu tidak akan melakukan perbuatan yang haram. Makna yang kedua, memang betul-betul tangan itu tangan yang kuat, diberikan Allah kekuatan. 4. Warijlahul lati yamshi biha, aku akan menjadi kakinya. Maknanya dua. Makna yang pertama, kaki yang diridhai Allah tak akan melangkah ke tempat maksiat. Makna yang kedua, memang betul-betul kaki itu dipakai Allah SWT. Tapi bukan berarti Allah menyatu dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa in sa'alani, kalau dia meminta kepada aku, a'taitu, ku kasih dia. Kalau minta dia sama aku, ku kasih. Wa la in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la u'idzannahu, maka aku akan melindungi dia. Hadis ini sahih, rawahul Bukhari, ada dalam Sahih Al-Bukhari. Penjelasan kosakata makna azantuhu, a'lamtuhu, aku kasih tahu dia, bi anni muharibun lahu, aku kasih tahu kepada orang yang memusuhi waliku, berarti dia sudah ngajak perang sama aku. Hati-hati, jangan mengganggu wali Allah. Darah ulama itu beracun, kalau kau gigit nanti kau mati keracunan. Jangan ngajak perang sama wali Allah. Walau wa qauluhu ista'adzani ruya bil ba wa ruya bin nun. Nun yang di ujung itu ada yang titiknya di bawah. Ista'adza bi, kalau pakai ba, ista'adza bi, dia berlindung dengan. Kalau ista'adzani, dia berlindung kepadaku. Ada riwayatnya pakai ba. Aku berlindung kepada hujan, aku berlindung dari hujan dengan payung. Bukan aku berlindung kepada payung. Kalau berlindung kepada payung masalah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu maka banyak digoda setan. Aku berlindung dengan Allah. Tapi Pak Ustadz terjemahannya di mana-mana gitu. Ya udah, lanjutkan aja lah. Aku berlindung dengan Allah. Karena bunyinya a'udzu billah. Aku berlindung dengan Allah. Aku berlindung dengan payung. Dengan payung itu berlindung. Minal matar, dari hujan. Itu yang betul. Aku berlindung dengan Allah. 387. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, idza ahabballahu ta'ala al-'abda, kalau Allah cinta kepada seorang hamba,
Cinta Allah kepada hamba ini. Macam mana? Nada Jibrila, Allah memanggil. Nada Jibrila, Allah memanggil. Nada Jibril, Inna Allah Ta'ala yuhibbu fulanan. Kata Allah, aku sudah cinta kepada si fulan. Fa'ahbibhu, cintai si fulan. Allah mencintai si fulan, lalu dia kasih malaikat Jibril, Jibril, aku cinta kepada si fulan, cintai dia. Fayuhibbu Jibril, Jibril pun mencintai dia. Fayunadi fi ahli sama, maka malaikat Jibril memanggil malaikat-malaikat. Ahli sama itu maksudnya malaikat-malaikat. Apa kata Jibril? Innallaha yuhibbu fulanan, Allah cinta kepada si fulan. Fa'ahibbuhu, cintai dia. Allah mencintai dia, Allah panggil Jibril, Jibril mencintai dia, Jibril manggil malaikat, malaikat pun mencintai dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka malaikat-malaikat di langit pun mencintai dia. Tsumma yudha'u lahul qabul, kemudian dia pun qabul, dia diterima. Siapa yang menerima dia? Fil ard, penduduk bumi menerima dia. Saya pernah didatangi orang, dibacakannya hadis ini. Allah kalau sudah cinta kepada hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Kata Allah, hai Jibril, cintai si fulan. Jibril pun memanggil malaikat-malaikat, hai malaikat, Allah mencintai fulan, cintai si fulan. Lalu penduduk bumi menerima dia. Menurut saya, Ustadz lah yang dicintai Allah itu, kata dia. Habis itu saya tanya, terus orang yang ngejek-ngejek saya di internet itu, saya bilang, terdiam deh. Dia mau muji-muji saya pakai hadis, pas saya kasih itu terdiam. Nah pula kita nih debu yang menempel di ujung kaki ashabul anjing, ashabul kahfi aja udah ada, alhamdulillah. Ashabul kahfi, wali-wali Allah punya anjing. Anjingnya itu ada debu menempel di ujung kakinya itu, jadi itu aja udah hebat kali lah tuh. Maka hati-hati antum dipuji-puji orang, nanti antum disukai orang, udah datang orang. Qala Jibril, katanya. Ya udah tahu aku hadisnya, jangan kau teruskan lagi. Muttafaqun alaih. Diterima di bumi, semua orang bumi menerima dia. Kalaulah banyak fans dijadikan dalil sebagai wali, itu wali itu berarti Michael Jackson itu wali, kan banyak fans, berarti Ronaldo wali. Makanya yang jadi standar bukan banyaknya pengikut, tapi apakah perbuatannya itu kalau ditimbang dengan Quran dan Sunnah sesuai atau tidak. Kalau mau baca riwayat-riwayat wali ini, kitab yang paling tua judulnya kitab Al-Luma'. Al-Lam'u artinya kilauan cahaya, Al-Luma' kilauan-kilauan cahaya. Penulisnya namanya Imam Saraj At-Tusi. Tulis di situ Al-Luma' At-Tusi. Al-Luma' At-Tusi. Saya beli buku ini di Mesir. Al-Luma' At-Tusi fit Tasawuf. Imam Abu Nasr Abdullah bin Ali As-Saraj At-Tusi. Di dalam kitab ini banyak riwayat tentang wali-wali. Bagi yang suka cerita wali-wali, datanglah seorang guru mengajak muridnya, ayo kita menjumpai wali Allah. Bawanya lah wali tadi ke masjid. Wali tadi sedang berada di masjid, sedang berzikir. Tuan guru, ini dia wali Allah, inilah dia wali Allah itu. Terus tak lama, tak mana, meludah wali tadi di dalam masjid tadi, meludah. Langsung guru ini mengatakan, ayo kita pulang. Hah? Baru kita sampai, kenapa kita pulang? Karena perbuatannya bertentang dengan sunnah. Karena tak boleh meludah di masjid. Saya dari dulu suka wali-wali. Diajak orang masih sekolah SMP di Medan. Mat, ayo kita ke rumah wali. Wali ini kemarin waktu Idul Adha sapi mengamuk,
Diajaknya bercakap, diam. Oh, awak mendengar wali. Saya dari wali-wali dari kecil saya suka. Pergilah kami naik mobil dari Medan arah ke Langkat. Sampai ke situ, berita dia bercakap sama sapi, dia menangkap petir, dia tahu apa yang terjadi. Kami dari Medan pagi sampai di situ waktu zuhur, sampai asar dia tak sembahyang. Saya pun ikut tak sembahyang. Kan masih SMP, saya kelas 2 SMP enggak. Di bawah abang nih. Saya tanya, dia tak sembahyang, dia sembahyangnya di Makkah. Itu yang ngobrol sama kita tadi itu jasadnya aja. Ruhnya itu dia di Makkah sembahyang. Habis zuhur, awak masih takut lagi. Sampai asar. Asar udah mau dekat-dekat maghrib, cerita tentang karomah-karomah wali-wali. Tentara kemarin mau pergi ke Timtin, waktu itu kan zaman ke Timtin. Dia kasihnya tai kambing satu-satu, ditembak tak mempan. Wali. Sekarang setelah ngaji, berarti yang kami datangi kemarin itu wali setan. Tak sembahyang, dukun. Seandainya saya tak mengaji, mungkin saya pun jadi wali setan juga. Sudahlah mengaji, udah. Oh, ternyata yang kami datangi kemarin wali setan, tak sembahyang. Hati-hati. Jadi anak-anak ini kasih aja bekal. Saya dari dulu ngaji kasih aja bekal. Siapapun yang mengaku wali, asal perbuatan dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan jumhur ulama, wali setan. Dalam kitab Al-Lumah tadi juga, datanglah seorang kepada gurunya. Kata dia, guru, ya, aku setiap malam datang malaikat-malaikat dari langit turun. Asal aku berzikir, datang malaikat dari langit turun mengajak aku makan malam. Aku malam ini ingin mengajak tuan guru ikut makan sama aku, karena dia merasa lebih tinggi makamnya dari gurunya. Gurunya tak pernah makan malam. Kata gurunya, iya, aku ikut. Malam itu berzikirlah, berzikir. Turunlah malaikat. Turun malaikat membawa makanan terhidang tiba-tiba. Pakai trik mana dibawa malaikat-malaikat kan? Pas sudah mau makan, kata gurunya, tengok ke bawah, kata gurunya. Ya dari tadi asyik menengok ke atas, tengok ke bawah. Ditengok ke bawah, rupanya di bawah meja itu kaki keledai semua. Badan dari sini ke atas manusia, bawahnya ditengok kaki keledai. Kaki keledai itu apa? Jin. Jadi yang dibilangnya malaikat turun itu jin. Jin turun membawakan makanan. Setelah nampak kaki keledai, dibukakan Allah hijab melalui gurunya, dia tengok makanan tadi, rupanya tai-tai keledai semua. Itu maka kalau jadi mursyid itu mesti kasyaf, dan dia bisa menyingkapkan. Kalau muridnya ngadu, aku tadi ikut temu ini, bisa disingkapkan karena bertentangan dengan itu. Dalam disertasi saya S3, disertasi saya judulnya tentang Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan kesungguhannya menebarkan sunnah. Dia ahli hadis. Setiap bulan Ramadan dia khataman Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Syekh Hasyim Asy'ari bersahabat dekat dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih tua, sama-sama seperguruan di Makkah. Lalu kemudian dia datang ke rumah seorang syekh. Datang ke rumah syekh, ada di disertasi saya cerita. Sampai di situ, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar istrinya. Kata Mbah Hasyim, Kiai Hasyim Asy'ari, suamimu mana? Suami saya di dalam. Dia tidak pergi ke masjid, dia tidak jumpa tetangga, dia tidak ini. Kenapa? Karena setiap dia pergi ke masjid, nampaknya kepala manusia itu ada yang kepala monyet, ada yang kepala anjing, ada yang kepala babi. Terus makanya dia takut berjumpa manusia di dalam aja. Kata Syekh Hasyim Asy'ari, kasih tahu sama suamimu, dia keluar atau aku menjemput dia ke dalam.
kasih tahu sama suami. Itu yang datang saya Hasyim Asy'ari. Kata dia, kalau kau tak keluar, dia jemput kau keluar. Akhirnya suaminya keluar. Kata saya Hasyim Asy'ari, kenapa kau tak keluar? Aku kalau keluar nampak aku manusia ini kepala babi, kepala monyet, kepala anjing semua. Kata saya Hasyim Asy'ari, karena kau meninggalkan sunnah. Karena kau tidak sholat berjamaah ke masjid, berkurung diri kau di dalam, lalu kau merasa kau sudah jadi wali Allah. Kau pergi ke masjid, kau sholat berjamaah macam biasa, nanti hilang sendiri. Pergi dia ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hilang. Jadi antum sekalian tuh tak ke masjid, tiba-tiba nampak antum, wah ini aku dah wali nih. Jadi masalah-masalah begini hati-hati. Dan banyak orang mengaji ini, ya mau cari-cari begitu. Bagiku ngaji sama Ustaz Somad ini nggak menarik. Kenapa? Tengok kepala orang masih orang lagi. Aku mau 3 kali ngaji langsung nampak kepala anjing. Ada orang yang model gitu, dia mencari yang goib-goib. Gurunya itu pula suka mengada-ngada. Tadi waktu ziarah tadi nampak aku orang kubur itu duduk. Inilah dia, inilah. Tadi waktu ziarah ke kubur ayah kau tadi, ku dengar ayah kau tadi bercakap. Apa kata dia? Bagi warisan itu. Baginya langsung. TO, tukang olah. Jangan mau dia akal-akali tukang olah. Yang banyak tukang olah, tukang olah syariah, merusak syariat Islam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang dalam Sahih Muslim. Tadi yang hadis yang pertama tadi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Yang ini dalam Muslim saja. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, da'a Jibril, dipanggilnya malaikat Jibril. Faqala inni uhibbu fulanan, aku cinta kepada si fulan, fa'ahbibhu, cintai dia. Fayuhibbu Jibril, malaikat Jibril pun mencintai dia. Tsumma yunadi fis sama, lalu kemudian malaikat Jibril memanggil kepada semua penduduk langit, malaikat-malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan, Allah cinta kepada si fulan, fa'ahibbuhu, cintai dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, penduduk langit pun mencintai dia. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ard, lalu orang ini diterima di bumi, diterima orang cakapnya, diterima orang fatwanya di bumi. Wa idza abghadha 'abdan, kalau Allah benci kepada seorang hamba, da'a Jibril, dipanggilnya malaikat Jibril. Kata Allah, inni ubghidu fulanan, aku benci kepada si fulan. Fa abghidhu, bencilah kau kepada dia. Wa yubghidhu Jibril, malaikat Jibril pun membenci dia. Summa yunadi fi ahli sama, malaikat Jibril memanggil malaikat-malaikat. Apa kata Jibril? Innallaha yubghidu fulanan, Allah benci kepada si fulan, fa abghidhuhu, bencilah kamu kepada dia. Fa yubghiduhu ahlus sama, lalu semua penduduk langit, malaikat membenci dia. Summa tud'u lahul baghdha'u fil ard, lalu penduduk bumi pun membenci dia. Bencinya karena apa? Karena melanggar Quran dan Sunnah. Cintanya karena apa? Cintanya karena perbuatan orang itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Udah jelas-jelas dia minum khamar, dia jelas tetap juga dimuliakan. Kenapa kau muliakan dia? Karena khamar itu cuma sampai di sini, begitu lewat di sininya berubah jadi zam-zam. Dhalla wa dhalla, sesat menyesat. Standar harus punya standar. Standar panjang meter, standar jauh kilometer, standar berat kilogram, standar batu moh. Ini batu kau ini ruby, kalau merah ruby, kalau hijau zamrud, kalau putih diamond bening, kalau hitam black diamond. Macam mana cara menetapkan standar? Ada pengukurnya, skala moh, berapa kerasnya itu berapa. Kalau tidak berarti kaca. Nah, tentang Islam ini apa standarnya? Standarnya adalah syariat Islam. Standarnya adalah Quran, hadis. Tak ada standarnya ngawang-ngawang, nggak jelas. Ada mahasiswa, waktu saya mengajar dulu di masjid
Akramun Nas Pondri waktu kita dulu Bu ya, tahun 2009, 10, 11, 12, 4 tahun dia menjadi Akramun Nas, dia selalu datang kasih soal itu. Jadi Tajmana pindah dia ke Jawa, kata dia, awalnya saya merasa tak menarik ngaji dengan Ustadz karena nggak ada gaib-gaibnya, saya kan jarang cerita gaib-gaib. Terus saya pun dibawalah ke tempat orang yang gaib-gaib. Terus sampai di situ terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai udah habis waktu tak sembahyang. Supaya dia pun mengalami juga macam saya dulu. Langsung saya ingat Ustaz Somad, kata dia. Ustaz Somad mengajarkan kalau mau betul orang itu benar, berarti dia ngajak sholat. Tak diajaknya sholat, berarti ini orangnya tak benar. Terus lari saya dari situ Pak Ustaz. Lari saya, kenapa kau lari? Tapi kau nyari yang gaib-gaib. Gara-gara Ustaz mengajarkan kalau orang itu tak sembahyang, berarti dia sesat. Baru saya paham. Ternyata yang saya sampaikan cakap yang biasa, tapi dipegangnya. Alhamdulillah selamat deh. Lari dalam kampung di gunung. Jadi orang memang ada ngaji itu dia mau bisa jalan di atas air, mau terbang di atas awan. Habis ngaji itu mata langsung bercahaya macam Ultraman. Ada segmen yang begitu tuh ada. Dan dia tak menemukan itu di Ustaz Somad. Pas ngaji hujan basah. Dia mau setelah ngaji itu tak basah lagi. Akhirnya dicari-carinya, rupanya pas lagi nyari-nyari itu dia tetap berpegang kepada standar tadi. Alhamdulillah. Akhirnya dia tinggalkan. Lari saya dari gunung itu Pak Ustaz. Sesat tadi gara-gara cakap Ustaz, asal dia tak sembahyang sesat. Nah, jadi standar itulah yang mau kita kaji. Hadis terakhir 388, wa an Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Nabi mengutus seorang laki-laki dalam sariyah. Sariyah ini pasukan peleton, pasukan tentara. Kalau Nabi ikut perang namanya ghazwah. Kalau Nabi tak ikut, Nabi mengutus namanya sariyah. Itu beda sariyah sama ghazwah. Kalau Nabi mengutus satu pasukan namanya sariyah. Kalau Nabi ikut perang namanya ghazwah. Ghazwatu Badrin, berarti Nabi ikut perang Badar. Ghazwatu Uhud, berarti Nabi ikut perang Uhud. Tapi kalau Nabi hanya ngirim pasukan, dia di Madinah, namanya sariyah. Nabi mengutus satu sariyah. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Ada seorang laki-laki yang diangkat jadi imam. Nah, makanya bapak-bapak dari TNI, dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, kalau ngirim pasukan, angkat satu jadi imam.